Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Perhatian, cerita ini hanyalah fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, kisah dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Teman-teman semuanya, channel ini akan memberikan rangkuman bahasa Indonesia tentang film drama, agar kita bisa lebih memahami dalam bahasa kita sendiri dan apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita tonton. Sebelum menonton, beri like dan subscribe-nya dulu. Biar tambah semangat kontennya, dukungan Anda sangat berarti buat channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Pemuda itu meraih kaki wanita asing. Tanpa berkata-kata, dia langsung menekan titik akupresur di telapak kaki. Meskipun wanita itu menjerit kesakitan, pemuda itu tetap melanjutkan. Kemudian bergerak ke arah kaki yang lain. Melanjutkan tekanan dengan paksa. Wanita cantik itu merasa seolah-olah ingin mati karena tindakan ini. Ternyata wanita cantik itu seorang CEO dengan kekayaan miliaran. Dia sebenarnya ingin menguji karakter pemuda yang diperkenalkan oleh kakeknya melalui pertemuan kebetulan. Untuk menguji karakter pemuda yang diperkenalkan oleh kakeknya. Karakter pemuda itu. Namun siapa yang tahu, hanya beberapa langkah kemudian, wanita cantik tiba-tiba merasa sakit perut. Masalah perutnya kambuh lagi. Perutnya sangat sakit. Sekarang dia hanya bisa menahannya. Wanita itu kemudian jatuh ke pelukan pemuda sesuai rencana. Jatuh ke pelukan pemuda. Dan itulah awal dari insiden menekan kaki tadi. Namun wanita itu tidak menyadari bahwa serangkaian tindakan pemuda ini sebenarnya adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa. Haha, drama pendek. Dan dia untuk bisa hidup bersama istrinya, menjalani kehidupan yang biasa. Maka dia memilih untuk menghilangkan jejak, kembali ke puncak. Namun tidak lama kemudian, istrinya untuk tidak ingin bersama dengan pemuda, menjalani hari-hari biasa seperti ini lagi, malah langsung mengajukan perceraian, bahkan melompat ke pelukan bocah orang kaya. Pemuda itu juga benar-benar sadar, maka dia segera memutuskan untuk melepaskan segel, kembali ke puncak. Saat wanita cantik jatuh ke dalam pelukannya, pemuda itu segera menyadari ada yang salah. Dia segera memeluk wanita cantik itu ke samping. Setelah melakukan pemeriksaan, dia menemukan alasan wanita cantik sering kentut adalah karena ada tumor ganas di ususnya. Dalam keadaan panik, pemuda itu segera menggunakan kekuatannya untuk membantu wanita cantik mengangkat kakinya. Tidak hanya membantunya mengatasi sakit perut, tiba-tiba menghilangkan tumor. Sekarang coba rasakan, apakah perut bagian bawah tidak sakit lagi? Perut bagian bawah. Setiap bulan pada hari-hari itu, mungkin kamu kesakitan karena sakit perut bagian bawah yang hebat. Sebenarnya tadi bukan karena kesleo, melainkan karena sakit perut bagian bawah membuatmu tidak bisa berjalan stabil. Itulah sebabnya kamu menabrakku. Bagaimana dia tahu apa sebenarnya yang terjadi ini? Kamu hanya menekan kakiku sedikit. Mengapa perutku tiba-tiba tidak sakit lagi? Ada 29 titik akupuntur. Ada 29 titik akupuntur. Tadi aku menggunakan jari sebagai jarum akupuntur, hanya menusukkan jarum kepadamu. Begitulah, tak terduga kamu juga bisa pengobatan. Dan begitu ajaib. Perkenalkan dirimu. Nama saya Xia Wanlu. Ning Feng Ning penggemar. Ning Fan, Ning Fan, Ning Feng, Ning Feng. Kamu belajar kata-kata aneh ini di salon pijat kaki mana? Benar-benar membuatku tertawa mati. Ning Fan tidak menyangka kita baru saja bercerai. Kamu berada di jalan raya, menipu orang dengan memegang kaki wanita. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Saya sedang merawatnya. Apa hubungannya denganmu? Ning Fan, inilah mantan istri kamu. Keterampilan medismu begitu hebat, tapi dia tidak tahu. Sepertinya dia tidak cukup mengenal kamu. Aku kira dia sebelum bercerai. Mungkin bukan istri yang memenuhi syarat. Siapa sebenarnya kamu bagi Ning Fan? Aku adalah pacar Ning Fan. Kamu sudah bercerai dengannya. Masih punya hak untuk ikut campur. Kamu, hei, gadis ini, jangan pernah tertipu oleh omong kosongnya. Dia hanyalah pria rumahan yang tidak berguna. Apa yang dia tahu tentang kedokteran? Siapa yang harus dipercayai dan siapa yang tidak? Aku tahu sendiri di dalam hatiku. Malah mantan istri Ning Fan yang bercerai dengannya hanya bisa menunjukkan bahwa pandangannya sangat buruk. Di pesta Tenglong besok, Putri Yayasan Naga Hitam akan datang untuk memilih mitra baru. Kita sebaiknya segera bersiap-siap. Baiklah, mari kita pergi. Lu Wanxin, jangan tergesa-gesa pergi. Aku masih punya hitungan yang belum kuceritakan padamu. Apa urusanmu denganku, yang bernama Ning? Tadi ada seorang botak bersama sekelompok orang datang, mengatakan ingin mematahkan kakiku. Apakah kau yang menyuruhnya? Jangan bicara sembarangan. Jangan tuduh aku tanpa bukti. Dengan orang sepertimu, tidak perlu bukti. Kau hanya perlu tahu. Jika kau ingin mematahkan kakiku, maka aku juga harus mematahkan kakimu.
Ning Fan, berhentilah. Aku tahu kita sudah bercerai. Pukulan bagimu sangat besar. Namun urusan kita berdua tidak ada hubungannya dengan Lu Shao. Tuan Lu dan saya tidak bersalah. Jangan salurkan ketidakpuasanmu padanya. Kamu beri jalan ke saya. Ini urusan saya dengan dia. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan membiarkannya. Ning Fan, kau pikir aku sedang membantu Lu Shao? Saya sedang membantu Anda. Jika Lu Shao benar-benar ingin melawanmu, kamu sama sekali bukan lawannya. Ning Fan, aku hanya memberi Fei Fei wajah. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ning Fan, apakah kamu benar-benar mematahkan tangan Lu Shao? Apakah kamu gila? Kamu segera pergi ke rumah sakit. Ning Fan, bertindaklah dengan bijak. Nona Xia, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Ada lagi yang perlu dibicarakan. Untuk membalas budi karena menyembuhkan penyakitku, saya berencana untuk melakukannya. Melamar kamu. Ning Fan, mari kita menikah. Maaf ya, Nona Xia, kamu juga baru saja tahu. Saya baru saja bercerai. Saat ini belum ada rencana untuk menikah lagi. Selain itu, kita belum saling mengenal dengan baik. Benar kan? Tidak masalah. Mantan istri kamu tidak mengerti kamu. Aku akan perlahan-lahan mengerti kamu. Untuk memperkuat pemahaman di antara kita. Bisakah kamu besok menemaniku menghadiri sebuah pesta besok? Pesta apa? Untuk datang ke pesta Tenglong hari ini. Ning Fan, aku tidak salah lihat kan? Kamu juga berhak bisa datang ke pesta Tenglong hari ini. Kenapa saya tidak boleh masuk pesta naga hari ini? Tapi keluarga terbesar di Jiangcheng diadakan oleh keluarga Xia. Tujuannya adalah untuk menyambut salah satu dari 10 konglomerat terbesar di dunia. Hari ini Yayasan Black Dragon dan Putri Ketua Yayasan Naga Hitam juga akan hadir secara pribadi. Mereka yang bisa hadir ke pesta hari ini, siapa yang bukan dari Jiangcheng kita? Orang-orang berpengaruh. Dan kamu Ning Fan, hanya menghasilkan dalam sebulan 000 yuan seorang pekerja. Berani datang ke sini untuk menabrak porselen. Saya menabrak porselen siapa? Siapa yang kamu tabrak? Harus aku katakan. Ning Fan, kita sudah bercerai. Bukan karena aku tidak mengingat masa lalu, tapi karena situasi hari ini. Aku benar-benar tidak bisa membawamu masuk. Kamu juga merasa aku datang untuk menabrak porselen. Aku tidak mengatakan kamu menabrak porselen saya. Tapi acara pesta naga hari ini, yang hadir semuanya orang kaya dan berpengaruh. Kamu benar-benar tidak cocok muncul di sini. Kenapa tidak pergi sekarang juga? Ning Fan, kamu mengganggu. Aku memperingatkanmu. Hari ini Yayasan Naga Hitam memilih mitra bisnis. Sophie adalah yang paling berpotensi. Jangan bikin onar sama saya hari ini. Memang, jika Sophie bisa menjadi mitra Yayasan Naga Hitam, maka seluruh perusahaan Sophie akan naik ke tangga yang lebih tinggi. Ning Fan, cepat pergi. Jauhkan diri dari Sophie. Bukankah kamu tadi Ning Fan di jalan besar itu? Kamu bicara saja. Bagaimana saya bisa keluar? Fei Fei, menghadapi orang-orang seperti Ning Fan ini, tidak perlu bicara syarat dengannya. Ingin mengusirnya itu mudah. Penjaga keamanan, penjaga keamanan, penjaga keamanan. Ada yang membuat onar di pesta Tenglong di sini. Usir dia untuk saya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Dengan alasan apa kamu memerintahkan penjaga keamanan mengusir orang? Dengan alasan apa? Hanya karena acara ini tidak seperti Ning Fan. Orang dari lapisan masyarakat bawah seperti ini bisa datang dan ikut. Oh ya, dan kamu. Bukankah kamu yang kemarin Ning Fan di jalan besar, asal-asalan meremas kakinya, lalu menggoda wanita itu? Bagaimana kamu juga punya kualifikasi bisa datang ke pesta Tenglong ini? Mengapa saya tidak punya kualifikasi? Seseorang yang hanya dipegang kaki beberapa kali, yang bisa digoda begitu saja, pastinya bukan wanita serius. Kamu berani memukulku. Ning Fan sialan, kamu juga berani memukulku. Nyonya Xia memukulmu, karena mulutmu terlalu busuk, dan aku memukulmu karena kamu berani menyakiti wanita. Ning, hari ini saya akan menghajarmu. Nama keluarga saya bukan Lu. Penjaga keamanan, penggemar Ning ini, dan wanita ini, berani memukul orang di pesta Tenglong. Jelas-jelas sengaja membuat keributan. Saya sekarang mewakili tuan rumah acara makan malam. Memesanmu, tarik mereka keluar untuk saya. Ning Fan, apakah kamu benar-benar gila? Memukul Lu Shao di tempat seperti ini. Segera minta maaf kepada Lu Shao. Lalu pergi. Agar tidak semakin memalukan. Saya membantu siapa? Tidak perlu urusanmu. Ning Fan, maaf ya, akulah yang telah menyebabkan masalah bagimu. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan diusir oleh orang-orang ini. Dikeluarkan. Apakah kamu sedang membantu saya? Akulah yang telah menyebabkan masalah bagimu. Dan juga, tuan rumah pesta ini. Jika mereka ingin mengusir kita,
Aku pasti akan membuatnya menyesal. Tenang saja, aku akan melindungimu. Ning Fan, membuat tuan rumah pesta menyesal. Ini yang kamu katakan. Kamu tahu siapa tuan rumah pesta ini? Tanda tanya. Ning Fan, cepat tarik kembali perkataanmu. Kamu tahu tidak, tuan rumah pesta ini adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Nyonya Xia dari keluarga Xia. Kamu bertabrakan dalam perkataanmu. Nyonya Xia, dia bisa dengan mudah blokir kamu. Kata-kataku tidak akan pernah ditarik kembali. Kamu tahu siapa aku? Anda siapa? Nama keluarga saya juga Xia. Kalau begitu, kamu bilang namamu apa? Nama saya adalah Xia Wan Rou. Kamu bilang namamu Xia Wan Rou. Tanda tanya. Dia adalah tuan rumah pesta hari ini. Nyonya Xia dari keluarga Xia. Nyonya Xia selalu menjaga privasinya. Jarang orang melihatnya. Tetapi sikapnya memang tidak seperti pura-pura. Selesai. Xia. Nyonya Xia. Kami tidak bermaksud menyakiti Anda. Nyonya Xia. Kami tidak tahu diri. Banyak menyakiti. Kamu pasti harus memaafkan kami. Tidak benar. Kamu tidak mungkin Nyonya Xia. Nyonya Xia. Seberapa mulia kedudukannya. Bagaimana mungkin dengan Ning Fan bergaul dengan orang seperti itu? Apalagi Nyonya Xia yang terhormat. Bagaimana mungkin di jalan raya disentuh oleh orang menjijikkan ini? Diinjak sembarangan. Oh, aku sudah tahu. Jadi kalian berkomplot, menyamar sebagai Nyonya Xia. Ning Fan, kamu berani membiarkan seorang wanita merusak nama baik Nyonya Xia. Menyamar sebagai Nyonya Xia. Kamu benar-benar berani. Aku beritahu kamu, hotel ini adalah milik keluarga Xia. Saya akan segera memberitahu manajer hotel. Membongkar identitas penipu kalian berdua. Ning Fan, jika kamu benar-benar melakukan kesalahan seperti ini, sekarang masih bisa jujur. Jika tidak nanti, tunggu sampai Nyonya Xia yang sebenarnya datang. Kamu tidak akan bisa keluar dari ruang pesta ini. Manajer yang datang tepat waktu. Dua orang ini berani menyamar sebagai Nyonya Xia. Cepat, tangkap mereka dan usir keluar. Sudah bertemu dengan Nyonya Xia. Nyonya Xia, maaf, saya tidak bermaksud menargetkan Anda. Orang besar tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Jangan bandingkan diri Anda dengan saya. Sekarang kamu masih ingin mengusir saya dan Ning Fan? Tidak berani. Tapi aku akan mengusirmu. Manajer Yang Luansin ini terhadap teman baik saya. Ning Fan tidak sopan. Segera usir dia untuk saya. Pesta Tenglong hari ini tidak menyambutnya. Ya, Nyonya Xia, dengarkan. Nyonya Xia, dengarkanlah aku. Keluar. Kamu dengarkan aku. Nyonya Xia, kamu benar-benar dari keluarga Xia. Putri berharga. Ning Fan, aku minta maaf. Awalnya saya tidak menjelaskan padamu tentang identitas saya. Jangan salahkan saya, baiklah. Bagaimana saya bisa menyalahkanmu? Setiap orang seharusnya punya rahasia sendiri. Tidak. Aku bersumpah, selama kamu ingin mendengarkan, kamu dan Nyonya Xia adalah teman baik ya, maka tidak akan ada rahasia. Tidak boleh sembarangan mengatakannya. Antara suami istri tidak ada rahasia. Jadi kita jadi suami istri ya. Kamu lupa, kemarin kan aku melamar kamu. Asalkan kamu setuju, kita sudah jadi suami istri. Miss Xia itu, bisakah kamu memberitahu, mengapa saya, meskipun kita baru bertemu kemarin, tapi ini terlalu terburu-buru. Awalnya, kakekku bermimpi, mimpi kamu adalah naga sejati turun ke bumi. Jadi dia meminta aku untuk melamar kamu. Tapi sekarang, aku juga memiliki pemikiran seperti itu. Karena kemarin, dan tadi, ketika kamu bilang ingin melindungiku, membuatku merasa aman. Perasaan ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Menantuku yang baik, sungguh tidak terduga. Apakah kamu dan Nyonya Xia adalah teman baik? Hal seperti ini, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ya, adik ipar baikku. Maaf, aku sudah bercerai dengan Sophie. Tentang gelar menantu laki-laki seperti ini, saya tidak berani. Ya ampun, menantuku yang baik. Ini Sophie, dia denganmu. Sedikit pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran di awal malam berakhir dengan damai. Benarkah, Sophie? Kenapa masih diam saja? Cepatlah pergi. Katakanlah sesuatu yang lembut. Cepatlah pergi. Nona Jiang, kamu ingin bicara apa dengan Ning Fan? Nona Xia, tidak tahu hubunganmu dengan mantan suamiku. Apa hubungannya? Sejujurnya, saya melamar Ning Fan kemarin. Sayangnya, Ning Fan tidak setuju. Hari ini saya berencana melamar dia lagi. Apa? Nona Xia, apa yang membuatmu tertarik pada Yu Fan? Saya suka Ning Fan. Tentu saja karena kelebihannya. Apa saja kelebihannya secara spesifik?
Tidak perlu diungkapkan. Tidak perlu diketahui orang lain. Jadi, saya orang luar. Sophie Jiang, kita sudah bercerai. Jadi untuk Nona Xia dan aku, kamu memang orang luar. Mer, Xia, datanglah. Mer, Lu Has Arifet. Ini adalah. Mari kita keluar bersama saja. Mer, Lu Haisen. Keluar. Ayah Nona Xia. Kepala keluarga Xia. Mer, Xia Deva. Lu Wanxin. Baru saja menghina Nyonya Xia. How? Mereka kembali bersama. Mengapa harus mengusir Ningfan? Saya tidak tahu dengan cara apa kamu memperoleh kepercayaan Nyonya Xia. Now Mer, Xia Has Arifet, kamu masih bisa membuat Nyonya Xia membela kamu. Saya ingin melihat how you deceive Mer, Xia. It's Ningfan, right? Pesta Tenglong hari ini tidak menyambut kedatanganmu. Tolong segera pergi. Keluar. Mengapa harus mengusir Ningfan? Jika kamu ingin mengusir, then, mari kita semua keluar bersama. Barusan Lu Shao mengatakan, ada bocah muda dari lapisan bawah masyarakat memperoleh kepercayaanmu. Saya masih tidak percaya. Sekarang terlihat, Lu Shao mengatakan, tidak ada yang salah sama sekali. Mer, Xia Deva, bocah ini, berani mengusir bocahku. Today, jika kamu tidak mengusirnya, saya akan segera memberitahu Yayasan Naga Hitam. Tuan, Ouyang, mengubah tempat Tenglong Fish. Ganti hotelnya ke hotel lain. Tidak diadakan di hotel keluarga Xia. Tuan Lu, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Saya tidak menduganya, Ningfan. Saya sama sekali tidak menyangka. Ayahku tahu, Presiden Ouyang dari Yayasan Naga Hitam. Keluarga Lu tiba-tiba terhubung dengan drama Huha. Drama Huha, pohon besar Yayasan Naga Hitam. Jadi ini sungguh luar biasa. Tentu saja, Yayasan Naga Hitam, salah satu dari 10 yayasan terbesar di dunia. Jika keluarga Lu terhubung dengan Yayasan Naga Hitam, mungkin bisa melampaui keluarga Xia dengan sekali langkah. Menjadi keluarga pertama di kota Jiang. Ahli keluarga pertama. Kali ini, meskipun Miss Xia, Tuan Henning, adalah teman baik, aku takut kali ini juga tidak bisa melindunginya. Tidak terduga, bukan Ningfan. Kamu belum memberi penjelasan yang jujur padaku. Dengan cara apa kamu melakukannya? Menipu kepercayaan putriku. Tuan Xia, apakah saya benar-benar menipu putrimu? Kamu lebih baik tanya dia sendiri. Ayah, Ningfan tidak pernah menipu saya. Dia bukan hanya teman baik saya. Dan juga, bahkan kakek meminta saya untuk melamar dia. Kakek bahkan mengatakan, jika Ningfan setuju untuk menikah dengan saya, dia bisa mendapatkan seluruh warisan keluarga Xia. Sebagai mas kawin, kamu bicara omong kosong. Kakek, bagaimana bisa membiarkan seseorang yang bercerai dan dari lapisan masyarakat rendah menikah denganmu, dan bahkan meminta seluruh kekayaan keluarga Xia? Kamu bercanda apa? Tuan Xia, sepertinya, putri keluarga Anda, yang disebut ini, siapapun namanya, yang jelas bocah ini beracun. Tidak sedikit. Baiklah, sekarang, ternyata kalian ayah dan bocah saling bertentangan. Jadi saya akan segera memberitahu Yayasan Naga Hitam. Tuan, Ouyang, akan mengganti lokasi pesta naga terbang ke hotel lain. Jangan, Tuan Lu, tunggu sebentar. Ningfan, kamu belum pergi dari sini. Ningfan diundang oleh saya. Tidak seorang pun. Tutup mulutmu. Datanglah. Misalnya Ningfan. Buang dia keluar. Ningfan, kamu harus berpikir untuk tidak pergi dari sini. Mudah saja. Sekarang, berlututlah di depanku. Minta maaf padaku. Aku akan membiarkan ayahku berbicara dengan Paman Xia, menyuruhmu tinggal di sini. Bagaimana menurutmu? Kalian semua pikir aku sangat ingin datang ke pesta ini, bukan? Aku beritahu kamu, jika bukan karena undangan Nyonya Xia, aku sama sekali tidak akan datang ke tempat ini. Tapi sekarang aku menyetujui permintaan Nyonya Xia. Sudah diurus. Setelah ini, saya juga tidak ingin bertindak berlebihan. Ningfan, kakek, bagaimana kamu datang? Tuan Ning, sungguh maaf, itu bocah jalangku, yang tidak tahu malu ingin mengusirmu. Mohon, jangan pergi, tinggallah. Baiklah, Tuan Xia, aku benar-benar tidak tertarik untuk tetap tinggal di pesta ini. Jika mereka ingin melanjutkan, biarkan mereka melanjutkan drama mereka. Tuan Ning, jika kamu pergi, pesta naga ini tidak akan bisa dilanjutkan. Ah, kakek Xia, apa maksud ucapan Anda? Ini panjang ceritanya. Singkatnya, bisakah Anda bertanya pada Tuan Ning, mengingat saya sebagai neneknya, bolehkah Anda tinggal dan tidak pergi? Ningfan, Ningfeng, Heng Fan, kalau tidak, mari kita ikut. Ayo kita masuk lagi ke dalam, kakek. Tentu saja, jika Anda tidak ingin, Anda juga tidak perlu masuk. Baiklah,
Mari masuk lagi. Baik, silakan. Meskipun Ning Fan tidak ambisius, sekarang dia tersesat. Tapi kami sudah menikah selama 3 tahun. Saya tidak ingin melihatnya tanpa jalan keluar sedikit pun. Itu bukan masalah. Fei Fei, kamu masih sangat peduli. Saya mengerti kamu. Saya akan memperlakukan dia sebagai Ning Fan, seperti kucing dan anjing liar di jalan. Aku akan memberinya jalan keluar. Siapa? Keberanianmu berbicara sembarangan. Ayah, mengapa Anda datang? Ning Fan, berani kembali. Bodoh, kakek Xia. Kenapa kamu memukul saya? Kamu tidak menghormati Tuan Ning. Tuan Ning? Siapa Tuan Ning? Tentu saja itu adalah Mer. Ning Fan. Dia hanyalah seorang. Layak dipanggil Mer. Ning. Bodoh. Tidak menghormati Mer. Ning. Hati-hati, saya Xia. Mengusir keluarga Lu. Chong Jiangcheng. Keluarkan. Tuan Xia. Apa maksudmu dengan ini? Di depan umum. Bahkan untuk orang bernama Ning. Bocah muda dari lapisan masyarakat bawah. Memukul bocahku. Kamu jelas-jelas ingin melawan keluarga Lu saya. Saya hanya mewakili Mer. Ning. Hanya mengajar bocahmu sedikit. Apa? Lu Haisen. Kamu berani tidak menghormati Mer. Ning. Hati-hati. Aku akan menghukummu sama seperti tua itu. Fei Fei. Orang tua Xia ini dengan Xia Wanlu. Sudah gila. Tunggu sampai Presiden Ouyang datang. Mereka baru menyesal. Kamu tidak akan menunggu. Presiden Ouyang datang. Penjaga keamanan. Usir keluarga Lu dari sini. Mereka tidak diinginkan di sini. Ayah, apakah kamu gila? Kamu mengusir keluarga Lu. Apakah kamu masih ingin melanjutkan pesta Tenglong ini? Yang harus diusir bukan keluarga Lu. Nyonya Lan baik-baik saja. Bocah durhaka. Tadi Presiden Ouyang mengatakan, bisa tanpa siapapun. Hanya tidak bisa tanpa Tuan Ning. Kamu yang bernama Xia, tunggu saja. Apa? Telepon. Saya akan segera menelepon Presiden Ouyang. Ada apa? Acara Tenglong dibatalkan. Setiap orang. Barusan Presiden Ouyang mengatakan bahwa dia adalah putri kepala Yayasan Black Dragon. Nyonya Lan Feixue marah. Oleh karena itu acara Tenglong dibatalkan. Apa? Sehingga membuat Nyonya Lan marah. Sekarang sudah selesai. Kota Jiang tidak bisa diselamatkan lagi. Nyonya Lan seharusnya baik-baik saja. Mengapa dia bisa marah? Jadi begitu. Pasti karena ulah Ning Fan. Acara Tenglong ini diketahui oleh Nyonya Lan, sehingga membuat Nyonya Lan marah. Maka dibatalkan acara Tenglong kali ini. Ning Fan adalah penyebab pembatalan acara Tenglong ini. Dia adalah biang kerok seluruh kota Jiang. Benar, acara semula berjalan lancar. Ning Fan mulai membuat keributan begitu tiba. Membatalkan pesta Tenglong membuat Nyonya Lan semakin marah, menyebabkan pembatalan investasi triliunan. Ning Fan, kamu adalah penjahat kita di Jiangcheng. Sekarang kamu bukanlah Ning Fan. Tinggalkan pesta ini. Begitu saja. Tapi harus pergi dari seluruh Jiangcheng. Kamu penjahat. Mulai sekarang di Jiangcheng. Tidak ada tempat untukmu lagi. Mengabaikan fakta. Memutarbalikkan fakta. Rumput pengkhianat. Inilah yang kalian sebut sebagai masyarakat kelas atas. Sungguh masyarakat kelas atas yang hebat di Jiangcheng. Kamu orang. Meskipun itu apa, Yayasan Black Dragon benar-benar mencabut investasi triliunan. Itu yang pantas Anda dapatkan. Semua orang, tolong jangan terlalu emosi. Nyonya Lan membatalkan acara Tenglong. Bukan karena Tuan Ning, tapi karena putranya, Xia Defa. Saya mengusir Tuan Ning sebelumnya. Ayah, cukuplah. Kamu benar-benar bingung. Jelas-jelas itu Ning Fan yang menciptakan keributan di pesta. Mencemarkan nama baik Mer Lu, yang menyebabkan Nyonya Lan marah. Membatalkan pesta Tenglong. Ini adalah fakta yang terbuka. Saya tidak peduli bagaimana kamu melindunginya. Semuanya tidak berguna. Ayah, kamu sudah tua. Urusan hari ini, serahkan saja padaku. Datanglah. Tolong bantu kakek turun istirahat. Kamu bocah durhaka. Bawa pergi. Kamu, kakek, penjaga keamanan. Tangkap Nyonya Ning Fan untuk saya. Biarkan Tuan Lu antar ke Nyonya Lan untuk dihukum. Aku ingin melihat siapa berani menyentuhnya. Ayah, tolong bantu Nyonya turun istirahat. Tunggu. Dia adalah temanku. Jika ingin menyentuhnya, harus melewati saya dulu. Baiklah, maka tangkaplah keduanya sekaligus. Berhenti. Kamu. Apa? Kamu adalah putri ketua Yayasan Naga Hitam. Nyonya Lan Feixue telah menelepon Anda. Ada hal penting yang ingin kamu bicarakan dengan saya. Tapi saya tidak mengenal kamu. Kenal sekali, mesra selamanya. Katakan saja apa urusan pentingnya. Baiklah. Jadi, kamu datang ke drama yang baru saja dibatalkan. Mari kita mengadakan perjamuan Tenglong. Nyonya Lan Feixue telah menelepon Anda. Katanya ada urusan penting. Dia bilang apa urusannya?
Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Kita akan tahu ketika dia datang. Mengapa ada perasaan buruk seperti ini? Mungkin tidak. Lan Feixue itu juga ada di sini. Dia ingin melamar Ningfan. Ningfan. Apakah Oscar? Masih ada satu piala kecil yang harus saya berikan padamu. Kamu berakting dengan baik. Berakting. Apakah saya salah? Apakah kamu menerima? Putri Ketua Yayasan Black Dragon. Nomor telepon Nyonya Lan. Tidak ada masalah dengan otakku. Kamu bisa memikirkan ide seperti ini. Apakah ada sesuatu yang penting? Nyonya Lan ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin membuat mereka mendengar? Percaya? Tidak percaya. Bagaimana mungkin ini? Saya juga tidak berani percaya. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Percaya pada omong kosongmu. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Tunggu hingga Lan Feixue datang. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Jadi, kamu menggunakan trik ini sebelumnya. Kebohongan dan trik. Menipu Miss Xia. Dan Xia juga. Kamu juga tidak percaya. Bagaimana jika kita bertaruh? Taruhan apa? Jika fakta membuktikan bahwa saya berbohong. Saya minta maaf padamu. Tapi jika kamu berbohong, kamu harus minta maaf padaku. Untuk hubungan kita selama 3 tahun. Penjelasan. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Nona Lan telah tiba.